Saya berterima kasih buat kesempatan dan kebaikan hati saudara-saudara semua. Minggu ini saya tinggal sendirian di Surabaya karena tadi pagi Eliseba ke Jakarta dan Pastor Elisa juga ada di Jakarta untuk tugas yang lain. Dan Pastor Esra ada di Cirebon dan mungkin Pastor Esra akan sampai minggu depan ada di Cirebon lalu melayani di Jakarta. Sedangkan Pastor Elia masih ada di Philadelphia dan beberapa hari lagi dia akan ke Los Angeles dan diharapkan tanggal 15-16 sudah kembali ke Jakarta dan harus karantina, ya. Mungkin sekarang bisa karantinanya 10 hari. Ya, didoakan supaya bisa lebih cepat. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita memasuki bulan Natal. Dan saya yakin Natal tentu mempunyai nilai, mempunyai arti bagi kita sekalian. Dan sekali lagi saya menyampaikan welcome untuk semua saudara-saudara yang baru maupun yang sudah lama bersama-sama. Biarlah di serial Natal atau Christmas ini kita semua baik yang Kristen maupun bukan Kristen, kita semua belajar mengenal sesuatu lagi yang baik untuk hidup kita. Ya, tentunya kita semua mengerti saat-saat kelahiran Tuhan Yesus yang kita rayakan, ini bukan sekedar kita merayakan, tetapi kita ingin memaknainya, ya, kita ingin menghayati, kita ingin dapat menyelami, ya. Dan tidak hanya itu saja, tapi perlu memberi dampak bagi hidup kita. Kalau Tuhan itu hanya ada dan kita kenal, kita tahu, tetapi Dia tidak memberi dampak dalam hidup kita, sepertinya Tuhan tidak berfungsi apa-apa. Tetapi Tuhan ingin supaya kita semua menjadi orang-orang yang sadar bahwa Tuhan itu ada, dan Dia bukan hanya sekedar ada, tetapi Dia mau memberi dampak, memberi pengaruh, memberi perubahan, membangun hidup kita, ya, ke depan. Puji nama Tuhan. Nah, pertanyaannya, kalau Tuhan ada, apakah kita ini terancam dengan Tuhan? Mungkin pertanyaan ini saudara anggap, oh, kok ada Tuhan ngancam, gitu. Ya, apakah kita merasa terancam dengan Tuhan? Mungkin pertanyaannya begini, saudara-saudara, kalau kita perlu Tuhan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, kalau keberadaan Tuhan itu hanya untuk menyenangkan diri kita, Tuhan terlalu kecil buat kita. Sebab yang bisa menyenangkan kita itu banyak. Kalau hanya untuk menyenangkan saja, Anda bisa pergi ke tempat-tempat entertain, di sana pasti Dia akan melayani Anda. Misalnya ada yang ingin dipijetin, ya dipijetin Anda sepuasnya. Ada lagi ibu-ibu yang senang, ngalem banget gitu, dia datang ke tempat manikur, pedikur gitu, kakinya dipijetin, dibersihin semua kuku-kukunya sambil ketiduran begitu. Ya kan? Apakah Tuhan hanya sebatas itu untuk kita? Nah ini, saudara-saudara, tetapi bagaimana kalau misalnya lalu kita berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu seperti di surga, demikian juga di atas bumi. Berani memangnya. Lalu kita pikir, kenapa bukan kehendakku, kenapa kehendak Tuhan? Wah, ini ngancam banget ini. Betul kan?
Loh aku kepinginnya gini Tuhan. Ternyata Tuhan kepinginnya lain. Doanya kita minta ini. Minggu-minggu yang lalu telah kita pelajari. Taunya jawabannya beda. Sebab Tuhan itu punya kuasa dan Dia yang menentukan kehendaknya. Kalau Tuhan cuma nuruti kita, Tuhan terlalu kecil. Ya kita bisa minta tolong pembantu kita, mbak masakkan telur mata sapi, dia bikin mata sapi. Mbak kasih kecap asin, dia kasih kecap asin. Ditambahin dong saus tomat gitu, tambahin saus tomat. Apa Tuhan cuma seperti itu buat kita saudara-saudara? Kalau Dia mau lebih dari itu, Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dia menentukan segalanya tentunya. Betul bukan? Kalau Dia Tuhan yang berkuasa, Dia menentukan segalanya. Tapi kalau Dia hanya Tuhan entertain, ya sebatas itu tadi. Mungkin Tuhan tukang pijat. Ya. Mungkin Tuhan cuma tukang bersih rumah kita. Aduh kok kotor ya rumahku ya. Mbak bersihkan rumahku mbak. Gitu. Tuhan seperti itu buat kita. Terlalu kecil. Saudara merasa hidup saudara dikotori dengan banyak hal. Saudara merasa hidup ini selalu terganggu. Gampang. Mau cari security, protokoler, bisa. Ya, saudara-saudara. Tapi apakah Tuhan hanya sebatas itu buat kita? Saudara-saudara sekalian, dan hari ini kita akan melihat manusia pasti terganggu. Kalau itu adalah hati kita yang seperti itu tadi, semuanya on me, myself, ya, kita akan sangat terganggu dengan kehadiran Tuhan. Matius 2 ayat yang kedua. Ini orang Majus, orang saleh, orang bijak. Dia datang kepada Herodes sebagai raja dan dia bertanya kepada Herodes, di mana bayi raja yang baru lahir? Nah ini ya, coba ayat 2. Dan kita ucapkan sama-sama, bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Raja yang sedang bertahta ditanyain, ini ada bayi raja yang lahir. Wah, dia terganggu sekali, terancam. Kalau Lukas ini raja, lalu datanglah Adi dan dia bertanya, Raja Lukas, di mana ada bayi raja yang lahir? Terancam saya, lu kok ada raja lain datang? Kok tidak ngomong saya dulu? Gitu. Lu kalau ada raja lain datang berarti saya akan tergeser. Saudara-saudara sekalian, nah dari sini kita akan melihat yang pertama, tahta hati kita. Tahta hati kita ini siapa yang duduk di sana? Ini yang perlu kita temukan. Tahta hati kita. Ya, secara sepintas kalau kita ngomong, siapa yang bertahta di hatimu? Ini kalau pertanyaan untuk anak-anak sekolah minggu, jawabannya pasti gitu. Tuhan Yesus gitu. Atau siapa yang selalu ada di hatimu? Daddy sama mami gitu. Ya. Atau siapa? Uncle Luke gitu mungkin. Saudara-saudara atau siapa? Ya yang kita anggap baik itu yang bertahta di hati kita. Betul bukan? Coba siapa? Siapa yang bertahta di hati kita? Atau kemauan-kemauan kita? Manusia itu
sangat menguasai hatinya dan tidak boleh ada yang lain. Jadi saudara-saudara, bagi orang Kristen yang lama, pertanyaan ini loh, who is the king? Can Jesus be the king in your heart? Apakah Yesus bisa menjadi raja di hati kita? Atau mungkin kita terganggu kalau Yesus menjadi raja di hati kita? Saudara-saudara, sehingga mungkin kita tidak setuju karena kita tidak merasa comfort. Kita tidak merasa nyaman kalau Yesus menjadi raja di hati kita. Dia merentahin kita terus. Coba lihat peraturan di negeri kita. Muncul PPKM level 3. Orang ngomel lagi loh, ada apa lagi gitu loh. Padahal Omikron kan tidak terlalu bahaya. Ya, Siti Fadila dia menjelaskan kalau penularannya tinggi, bahayanya kecil gitu. Loh ya, pengertian ini boleh, saudaraku, tapi membuat kita sembarangan tidak boleh. Ya, kita tetap perlu menjaga, ya, protokol kesehatan tetap perlu dilakukan. Ya, ini aturan-aturan keluar terus. Ya. Presiden kita yang luar biasa ini dia tiba-tiba kasih pesan ini, tiba-tiba kasih pesan ini. Dia kasih pesan kepada Kapolri, dia pesan kepada jenderalnya yang lain. Ya, saudara-saudara, karena apa? Karena dia raja, dia pemimpin. Kalau Tuhan Yesus menjadi raja di hati kita, aturannya banyak, saudara-saudara. Nah, lihat, Herodes ini orangnya tidak mau ada yang menyaingi dirinya. Kalau dia bunuh bayi itu sudah biasa, oleh sebab itu tidak dicatat. Karena begitu banyak yang dia bunuh. Tujuannya apa? Supaya jangan ada dari keluarganya, bayi-bayi dari keluarganya yang akan naik menjadi raja, menggantikan dia. Itu tidak boleh, laki-laki bayi bunuh dia. Kalau itu datang dari keluarganya. Nah ini sekarang muncul bayi raja, dia terganggu sekali. Ya, saudara-saudara, sekali lagi, siapa yang menguasai hati kita? Ini di Natal ini perlu dijawab. Ya, puji Tuhan. Kalau kita mau raja itu Yesus di hati kita, Natal itu berguna dan berarti. Tapi kalau tidak, tentunya yang bertahta di hati kita itu beda. Saudara-saudara, perhatikan siapa yang bertahta di hati kita. Ini ada beberapa tulisan. Siapa yang bertahta di hati kita? Ya, bisa macam-macam. Mungkin ini kebencianmu itu yang bertahta di hati kita. Kalau dengar nama itu, waduh, rasanya seperti kita itu menghadapi bangkai. Jijik aku dengar nama itu. Karena bencinya bukan main di hati kita. Apa itu masih ada hal-hal seperti itu? Apakah kita kalau mendengar nama-nama yang menjengkelkan itu, kita bisa tersenyum gitu loh. Oh itu enggak apa-apa, itu enggak ada masalah. Gitu. Karena apa? Tuhan Yesus yang bertahta di hatiku. Saudara-saudara sekalian, apalagi mungkin ini insecurity. Ya, insecurity. Mungkin kita ini orangnya, waduh, kalau ada pesaing atau orang yang menyamai diri kita atau yang melebihi diri kita, waduh, rasanya orang kok enggak memuji aku lagi. Ya, ini apa? Kekuatan kita. Orang itu suka membanggakan. Oh, siapa bisa sama seperti aku? Kekuatan apa? Ototku misalnya, keuanganku misalnya, kawan-kawanku penguasa misalnya. Saudara-saudara sekalian, semua itu
ada batasnya. Hari ini kita sudah mengerti dan kita tahu di atas langit ada langit lagi. Kalau cuma kekuatan bukan apa-apa. Apa? Pride. Oh, ini. Kalau kita mau nyombong, ada orang lain yang lebih sombong dari kita. Loh, betul bukan? Ya, saudara. Coba, apa yang bertahta di hati kita? Ambisi kita? Tahu ambisi? Keinginan berlebihan, tidak mau kalah, ya? Apa? Atau ini? Oh, aku enggak percaya yang gitu-gitu. Saudara, kita mau memperhatikan apa yang ada di dalam hati kita ini. Haleluya. Apakah hati kita dipenuhi dengan kasih Tuhan? Sehingga kita bisa mengasihi Dia. Ini Natal. Natal ini perlu mengembalikan lagi, kita perlu mengingat bagaimana hati kita dengan Tuhan. Apakah Tuhan bertahta di hati kita? Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus mengajarkan Lukas 14 ayat 26. Ya, Lukas 14 ayat 26. Dia mengatakan ini. Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Waduh, Tuhan itu mintanya seperti itu. Apakah dia ngajarin kita untuk membenci keluarga kita? Tentu tidak. Tetapi inilah panggilan yang dia sampaikan kepada semua orang, menjadikan dia Tuhan, Raja satu-satunya yang bertahta di hati kita. Dia bukan suruh kita benci, tapi dia harus menjadi yang terutama, lebih dari segalanya. Yang kedua, saudara, Herodes itu pasti terancam. Herodes pasti terancam. Matius 2 ayat yang ke-8. Matius 2 ayat 8 mengatakan, kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Betul, Herodes mau menyembah dia? Ini kan cuma basa-basi. Saudara-saudara, Tuhan, seringkali kita pakai alat begitu sama Tuhan. Tuhan berkatilah aku Tuhan. Karena apa? Hatiku ini udah kepingin banget. Tuhan, kalau aku bisa punya sekian ratus miliar. Waduh Tuhan, kalau aku bisa kedudukanku, aku bisa mencapai postgraduate, aku bisa naik menjadi direksi, aku bisa. Waduh, semua kalau aku. Lupa dia. Terus keingat, iya aku kok terlalu selfish, aku repair doaku. Ya Tuhan, nanti aku akan gitu loh ya. Aku akan, hidupku menjadi berkat, hidupku. Terus kita repair sedikit gitu. Tapi Tuhan tahu aslinya hatimu seperti itu. Ya, ini Herodes, ini dia mau pura-pura dia. Dia repair sedikit gitu loh. Saudara-saudara, mana bisa Tuhan dibohongin gitu. Ya, saudara-saudara sekalian, jadi kita tahu. Ya, ini semua yang seringkali ada di tahta hati kita. Ini semua. Ya, ini semua yang ada di tahta hati kita. Nah, ini perlu bukan hanya di repair, tapi betul-betul dibersihkan. Haleluya. Nah, jadi saudara-saudara, sebenarnya di hati kita masing-masing itu selalu ada Herodes kecil. Ya, di hati kita. Dia maunya itu berkuasa,
dan dia tidak mau terancam. Itu begitu. Makanya orang itu paling gampang sekali tersinggung. Dia itu. Ya, apalagi kalau kita mengalami perubahan status, mungkin kedudukan, perkembangan usaha, keuangan, kesehatan. Wah, ini jadi sensitif lalu gitu. Orang sakit saja, orang sakit itu sensitif, cerewetnya bukan main. Jangan digitukan, aduh gitu. Lu ya aduh, tapi aja nemen-nemen sakitnya yang gimana sih gitu loh. Itu. Ya. Saudara-saudara sekalian sensitif. Karena apa? Herodes kecil-kecil ini. Ini bikin sensitif. Tetapi Roma 3 ayat yang ke-13 dia mengatakan, tidak ada seorang pun yang berakal budi dan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Kok bisa begitu? Kita pikir begitu kan? Yang pertama, karena kita maunya itu Tuhan yang apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang nuruti keinginan kita, Tuhan yang semuanya untuk diri kita. Dan yang kedua, orang cari Tuhan seperti yang dia mau, bukan Tuhan yang dinyatakan Alkitab seperti Tuhan yang lahir di hari Natal. Ada banyak orang menyukai nubuatan, profesi. Tujuannya untuk apa? Rata-rata semua tanya untuk dirinya. Masa depanku, wah ini tanya, masa depanku. Anakku sekolah bagaimana? Sekolahnya anakku nanti di mana? Kalau saya ditanya, sekolahnya anakmu di mana? Di Alfa Omega. Aman toh. Tempat paling aman, yang awal dan yang akhir. Saudara-saudara sekalian, iya kan, gitu aja tanya sekolah, tanya nubuatan, gitu. Ya, kerja tanya nubuatan, semua tanya. Sebab apa? Untuk dirinya sendiri. Saudara-saudara sekalian, tapi sebetulnya Tuhan itu urusannya untuk kita, terhadap kita, untuk kita menjadi berkat. Itu. Nah, jadi kita mesti repair. Kalau kita repair, kita kayak Herodes. Bukan di repair, tapi Tuhan perlu masuk ke hati kita sebagai Tuhan yang sesungguhnya. Ya, saudara-saudara. Jadi, mari saudaraku. Jadi dari poin ini menunjuk kepada kita semua, tiap kita itu ada Herodes kecil-kecil, ya, yang perlu disingkirkan. Bagaimana supaya dia bisa disingkirkan? Kalau Yesus masuk ke dalam hati kita, semua itu akan pergi. Kita mau memperbaiki sendiri nggak bisa. Ada orang yang biasanya itu angkuh, nyombong, itu mau dirubah nggak bisa. Wong itu memang karakter. Ya, orang yang gondoan, ngamuan itu karakternya sudah begitu. Apalagi usia sudah 70, mau disuruh berubah, gak mungkin lah. Ya sudah biarin aja dia terus begitu gitu. Ya, tetapi kalau Yesus masuk ke dalam hati kita, usiamu berapapun engkau akan berubah. Puji Tuhan ya. Sebab dia penguasa, terimalah Yesus yang beneran gitu. Terimalah Yesus yang dilahirkan di Bethlehem. Terimalah Yesus. Nah, aplikasinya saudara-saudara dalam hidup kita yang pertama, kita perlu tanyakan pada diri kita masing-masing. Who is the true king? Siapa raja yang sebenarnya yang duduk di hati kita? Bisakah kita membuktikan itu? Ayo,
Kalau misalnya ditanya, siapa raja yang sebenarnya duduk di hatimu? Kita jawabnya kayak anak sekolah minggu aja, aman. Ya toh? Siapa raja yang duduk di hatimu? Jawabannya? Gak ada yang jawab ya. Lupa semua atau karena belum dapat hadiah Natal? Siapa yang bertahta di hati kita? Raja yang sebenarnya. Tuhan Yesus. Loh itu, jawabnya kan enak gitu. Ya, saudara-saudara. Kalau jawabnya Tuhan Yesus, lalu pertanyaannya, maukah kita melayani Tuhan tanpa syarat? Dia raja. Betul kan? Kalau dia raja duduk dan bertata di hati kita, pertanyaannya, maukah engkau melayani dia tanpa syarat? Nah, ini Tuhan kekurangan orang yang seperti ini di akhir zaman ini. Di masa yang lampau dia menemukan banyak orang. Oleh sebab itu ratusan, ribuan, jutaan gereja terbangun di mana-mana. Tapi makin ke sini banyak orang yang cari Yesus raja seperti yang dia mau. Bukan raja yang sesungguhnya dia harus bertahta. The true king who's sitting in your heart. Kalau dia raja yang sesungguhnya, kita mesti berkata, ya Tuhan, apapun Tuhan mau, aku mau. Tanpa syarat. Tanpa syarat. Aku bukan menjawab dengan sedih, tetapi aku menjawab dengan excited. Apa benar? Dia the true king that sit in your heart. Saudara-saudara sekalian, Tuhan mencari. Tuhan mencari. Tuhan ingin kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Waduh, yang gregetnya tinggi. Wah, tunggu dulu, aku mau disuruh apa dulu? Cocok enggak sama aku? Wah, aku bukan orangnya. Kalau engkau bos sekalipun, kalau Tuhan bilang, ayo ngepel rumahku. Kayak apa jawaban kita? Oh, bukan Tuhan. Kalau Tuhan cuma mau ngepel, aku panggilkan OB aja. Aku sewakan. 2 bulan gak ada masalah, aku yang bayarin. Tuhan bilang, aku gak minta OB, aku minta kamu. Lalu jawaban kita apa? Seorang direksi, waktu itu assembling mobil itu baru Holden yang ada di Indonesia, di Surabaya. Waktu ngecor balkon di Mojopahit tahun 63. Tahu-tahu dia ikut ngangkat ember semen karena belum ada yang namanya ready mix dan lain sebagainya ya. Jadi tahu-tahu dia ikut di sana. Saya bilang, Om, tangannya luka loh Om, kena semen, saya bilang. Dia bilang, Yesus tangannya lobang kena paku. Kalau baru luka kena semen yang gak ada masalah toh, saya bilang. Supaya aku juga ngerasakan bagaimana melayani, bagaimana melakukan. Saudara-saudara sekalian, dan saudara tahu dia sebelum dia meninggal, dia membangun 4 gereja di Surabaya. Dan dia sangat rindu, ini direksi loh. Dan dia sangat rindu, anak-anaknya semua memimpin satu gereja. Coba, saudara-saudara, ini who is the true king sitting in your heart? Ayo. Ya, kita cuma satu, saudara-saudara. Begitu kita menyerahkan diri kita, kita surrender. Lalu kita selesai dengan urusan diri kita. Kalau kita tidak bisa surrender, kita tidak bisa menyerah, urusan diri kita tidak pernah selesai. Kita akan menjadi orang yang tidak terima terus, gitu. Nuntut terus. Siapa raja yang sebenarnya? Yang kedua,
keluar dari menyangkali diri. Kalau Natal itu benar, anak Allah lahir di palungan, kita semua akan kehilangan kontrol atas hidup kita. Ya. Kalau kita menerima dia, kita akan kehilangan. Ya wis, aku wis tidak bisa apa-apa, terserah Tuhan. Tuhan, aku menerima apa yang Engkau katakan, sebab Engkau raja, bayi raja yang lahir di dunia ini. Ya, saudara-saudara, kalau saudara-saudara yang bukan Kristen, tanyakan apa Natal itu beneran. Kalau Natal itu beneran, maka semua kita akan kehilangan kontrol atas hidup kita. Pasti. Kalau kita adalah orang Kristen yang sudah lama, kita akan terus dalam proses untuk keluar dari menyangkali diri kita sendiri. Dan kita akan menjadi orang-orang yang mau terus belajar untuk memikul salib. Tanggung jawab. Belajar terus untuk itu. Orang Kristen paling susah doa. Karena apa? Doa itu selalu isinya begitu. Jadilah kehendakmu seperti di surga, demikian juga di atas bumi. Doa gitu tuh sulit loh, saudara. Betul bukan? Sulit. Saudara, ya ada banyak orang kalau kasih wishes, maksudnya itu selamat. Waduh, kamu diberkati Tuhan, masa depanmu luar biasa, hidupmu sudah ditentukan untuk kemuliaan. Loh, kata-kata ini oke. Kata-kata ini oke. Tapi beranikah? Apa saudara pikir kalau kehendakmu Tuhan, jadilah kehendakmu dalam hidupku. Berarti kita akan keleleran, melarat, dan pincang, dan buta. Mungkin itu, saudara, kita mesti sadar bahwa kalau Tuhan punya mau, pasti Tuhan bikin yang terbaik buat kita. Tapi menurut Tuhan yang terbaik, bukan kita yang ngatur Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, mintalah kekuatan dari Tuhan ya untuk kita keluar dari menyangkali diri. Yang ketiga, yang terakhir, comfort and challenge. Natal tentang raja yang datang ke dunia. Alkitab itu menjelaskan Tuhan datang ke dunia ini 2 kali. Bukan hanya 1 kali, 2 kali. Ya. Yang kedua, dia akan datang dalam kuasa yang besar. Tetapi yang pertama, dia datang tidak dengan kuasa yang besar. Ya, puji nama Tuhan. Dia datang dengan kondisi yang berlawanan. Dia bukan political power. Sehingga setiap kali kalau dia sembuhkan orang, dia bilang jangan ngomong sapa-sapa. Tuh. Ya. Sampai Filipus tanya, apa ada yang baik datang dari Nazaret? Coba. Yesus bukan hidup di Yerusalem, kota besar, di Nazaret, kota kecil. Apa ada yang baik datang dari Nazaret? Itu. Saudara-saudara, dia datang bukan untuk bangsa-bangsa besar, seperti Mesir, Babylon, Roma, Asyur, tapi dia datang hanya untuk Israel, Yahudi yang kecil, jumlahnya cuma sedikit itu. Tetapi kita mesti tahu menghadapi Goliat tidak perlu yang lebih besar dari Goliat. Betul bukan? Ribka dipakai walaupun dia tidak bisa punya anak. Hana dipakai, dia juga tidak bisa punya anak. Mamanya Simpson itu juga tidak bisa punya anak. Elizabeth juga tidak bisa punya anak. Tetapi mereka dipakai oleh Tuhan. Oleh sebab itu Nazaret bisa dipakai lebih dari Yerusalem. Kita mesti tahu Tuhan dia berkata, I will use the person that nobody want. Tuhan itu akan memakai siapa saja orang yang tidak disukai. Tuhan akan memakai orang yang direndahkan. Tuhan akan memakai orang yang terlupakan.
justru mereka ini bisa dipakai oleh Tuhan. Tuhan bukan hanya membela orang yang diunggulkan, underdog, ya, orang yang diunggulkan, bukan. Tetapi Dia mau memakai kita semua. Oleh sebab itu Dia bilang, datanglah kepadaku yang lelah, berbeban berat, bertanggungan berat, datang kepadaku. Nah ini saudara-saudara, Tuhan kasih comfort. Aku tidak peduli kamu siapa, aku tidak peduli kamu sudah berbuat apa, aku tidak peduli kamu dibayar atau dibeli menjadi petugas neraka sekalipun, aku tidak peduli apapun latar belakangmu, aku tidak peduli berapa dalam kamu di dalam kegelapan di masa lampaumu, aku tidak peduli. Begitu kamu bertobat datang kepada Tuhan melalui Yesus Kristus, Dia bukan hanya menerima dan bekerja melalui kamu, tetapi Dia senang bekerja melalui orang seperti kita. Dia senang, Dia happy, delight. Dan tantangannya di sini, saudara-saudara, Tuhan membutuhkan orang-orang Kristen di mana-mana, di pusat-pusat kekuasaan, ya, orang berpengaruh, orang bertalenta, orang kaya. Tetapi Natal mengajarkan kita jangan sampai lalu kepala kita hanya berpaling kepada mereka, tapi kita mau tetap mengarahkan kepala kita, pandangan kita kepada Yesus. Haleluya. Marilah saudara-saudara sekalian, sekali lagi sebagai kesimpulan untuk Natal ini, siapa yang duduk di hati kita? Kalau ada raja-raja, Herodes kecil, isilah Yesus ke dalam hati kita dan itu Herodes kecil akan pergi. Izinkan Tuhan bertahta di hati kita. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara-saudara. Haleluya. Kita tahu Dia datang ke dunia, Dia lahir. Bayi raja lahir. Kita mesti sadar dan menyambut ini. Saya mengajak kita berdoa bersama-sama untuk menyambut Tuhan ke dalam hati kita. Baik kita yang ada di onsite, baik juga yang online saat ini. Mari kita mengucapkan doa singkat ini. Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hatiku, jadilah Tuhan dan Raja dalam hidupku. Supaya Herodes kecil itu pergi dari hatiku. Hatiku diisi Yesus. Apa yang Engkau mau, aku lakukan. Terima kasih, aku diampuni, aku menjadi anak kerajaan sorga. Haleluya, haleluya. Dengan mengangkat tangan kita bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat Natal tahun ini. Terima kasih Engkau Yesus yang lahir. Dan biarlah kelahiran-Mu mengingatkan kami ya Tuhan. Engkau juga lahir di hati kami. Sehingga apapun yang Engkau minta akan kami jawab. Di akhir zaman ini, Tuhan, kami ingin menjawab keinginan-keinginan Tuhan, supaya lebih banyak jiwa diselamatkan bagi kerajaan sorga. Haleluya. Pakailah setiap kami Tuhan menjadi alat-alat-Mu. Perintahlah kami ya Tuhan. Engkau Raja dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau terus mengerti melakukan yang terbaik. Amin. Dan kami bersyukur Engkau akan melakukan terus membangun hidup kami supaya hidup kami berguna bagi dunia dan kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Umat-Mu akan pulang. Terimalah segala berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkat-berkat rohani, berkat jasmani, semua yang baik di surga, semua yang baik di bumi akan menjadi bagian kita semua. Tuhan akan melakukan perkara besar supaya itu jelas dari Tuhan. Tuhan memperluas daerah dan pengaruh kita supaya kita bisa mengerti bahwa itu datangnya dari Tuhan, dan Tuhan menjauhkan kita dari semua malapetaka dan penyakit supaya kita bisa berkarya bagi Tuhan dan sesama. Berkat-berkat kami terima dan kami yakini di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama kita mengatakan amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa minggu yang akan datang.